Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania dan kali ini saya sedang berada di Kawah Telaga Bodas di Garut Wanaraja. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya pemirsa, kali ini saya akan coba untuk mengupas tuntas asal-usul Kawah Telaga Bodas yang berada di daerah Garut Wanaraja. Dan yang menurut penerawangan saya, Kawah Telaga Bodas ini dulunya itu akibat letusan Gunung Merapi pada tahun 1811, berarti pada abad 18-an. Dan waktu itu juga kawah ini sempat tertidur lama sekali. Dan pada tahun 1924, waktu zaman pemerintahan kolonial Belanda, kawah ini mulai dibuka untuk wisata dan banyak sekali pada abad ke-19 wisata-wisata asing yang main ke sini. Karena di sini itu bisa disebutkan adalah cagar budaya alam ya. Karena di sini itu alami dan selain tempat wisata, di sini itu menyimpan misteri yang memang masih tersembunyi sampai saat ini. Di sini itu pada zaman abad ke-18 ada sekelompok orang-orang kerajaan, yaitu berasal dari kerajaan Salakanegara, yang memang mengungsi ke daerah sini, ke Kawah Telaga Bodas. Dan waktu itu juga di sini ada suatu tempat seperti bangunan kecil yang dibuat oleh sekelompok kerajaan Salakanegara di sebelah kiri saya, di sebelah sana. Dan memang di situ dulu ada sebuah rumah kecil yang memang menjadi tempat persinggahannya mereka-mereka. Dan di situ juga pada abad 19, tepatnya pada tahun 1901, mereka semua tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan sampai saat ini tidak diketahui apakah beliau-beliau itu meninggal atau ngahiang alias tilen. Tetapi di samping mereka itu hilang di tempat persinggahannya itu, mereka itu menyimpan sesuatu berupa harta bendanya, yaitu logam-logam emas dan emas batangan. Juga selain itu ada seperti peta tentang ada petunjuk bahwa di daerah Garut ini banyak sekali titik-titik penyimpanan harta benda kerajaan-kerajaan terdahulu. Dan di sini di Telaga Bodas ini, sebelum adanya telaga ini, tempat ini juga menjadi tempat mediasi kerajaan Pajajaran. Jadi dari kerajaan Pajajaran itu, dari mulai Raja Pajajarannya Prabu Siliwangi sampai ke anak-anaknya, juga cucunya, terus Kanjeng Sunan Muhammad Suci, dulu beliau-beliau itu pernah singgah di sini untuk bermunajat. Jadi memang yang saya lihat tempat ini tuh penuh karomah ya. Selain karomah itu juga bisa untuk dijadikan wisata alam yang meramaikan di negara Indonesia ini. Karena di sini tuh bisa sambil wisata, bisa sambil ibadah, bisa sambil berziarah. Karena di sini juga yang saya lihat banyak sekali petilasan-petilasan para ulama, para waliullah dan para raja terdahulu. Di sini juga selain ada Kawah Telaga Bodas, di sini juga ada Curug Tiga ya, Curug Tilu kalau sebenarnya. Jadi Curug Tilu itu seperti bertahap dari mulai Curug 1, Curug 2, dan Curug 3. Dan yang tadi saya lihat di Curug sana itu untuk karomah baiknya itu hanya di dalam airnya aja, karena air itu mengandung air kahuripan, kanikjayaan, dan bisa untuk mengobati segala macam penyakit. Sebelum masuknya ke Kawah Telaga Bodas ini, di samping jalan masuk ke lokasi wisata itu tadi saya lihat ada piramid. Tetapi piramid itu sebenarnya bukan piramid yang selama ini orang-orang cari, karena kalau piramid yang asli itu adanya di Gunung Padang Cianjur. Tetapi piramid yang memang ada di Garut tadi itu, piramida yang tadi saya lihat, itu di dalamnya itu ada sebuah kerajaan yang dibuat oleh pecahan keluarga dari kerajaan Galuh. Dan di situ juga entah kenapa pada abad ke-17 pernah terjadi yang namanya bencana alam cukup besar. Yang pada akhirnya bangunan itu atau kerajaan itu tertimbun oleh tanah seperti longsor. Tetapi karena waktu itu kerajaannya juga berbentuk segitiga seperti piramida itu, akhirnya
batuan-batuan dan pasir-pasir yang memenuhi bangunan itu berbentuk seperti sekarang piramida segitiga. Dan di situ itu terkubur seluruh anggota keluarganya pecahan dari keluarga Garut. Jadi kalau dibilang itu situs pemakaman, bisa dikatakan iya ya, itu bisa dijadikan tempat ziarah. Karena di situ pendiri kerajaan dari pecahan Galuh yang sekarang terlihat seperti piramida, itu namanya adalah Pangeran Aji Soka. Kalau untuk di dalam Telaga Bodas ini, alhamdulillah ya, semuanya itu positif dan memang air ini bisa dikatakan air karomah karena bisa mengobati segala macam penyakit. Ya pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi malam untuk penelusuran ke tempat-tempat yang lainnya, tetapi masih di kawasan Telaga Bodas. Ya pemirsa, saya akan coba untuk membahas lagi kelanjutan yang tadi saya bicarakan, dan ini masih di kawasan wisata Telaga Bodas. Jadi waktu itu ada sekelompok kerajaan dari Salakanegara pada abad ke-17 yang memang bermukim di sini. Dan di sini itu mendirikan bangunan kecil untuk mereka sekeluarga. Tetapi sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, entahlah itu meninggal atau ngah-ngiang. Dan di sini juga yang saya lihat di belakang saya ini di atas, tepat waktu itu ada tempat atau bangunan kecil yang mereka tinggalin, dan di situ akhirnya terpendam 3 pendaman milik dari kerajaan Salakanegara. Dan menurut penerangan saya sampai saat ini masih belum bisa ditemukan oleh siapapun. Walaupun banyak sekali orang-orang yang datang ke tempat ini untuk memburu harta karun, tetapi harta karun itu tidak akan bisa ditemukan karena orang-orang yang memang datang ke sini itu kebanyakannya orang-orang yang rakus dan serakah. Alangkah lebih baiknya jika ada orang yang memang ingin berziarah atau berdoa di tempat ini, fokus hanya untuk mendoakan leluhur-leluhur yang memang tinggal di tempat ini. Dan pemirsa, selain dari adanya pendaman atau misteri di kawasan Telaga Bodas ini, masih ada juga yang saya lihat di sebelah kiri saya yang tadi ada jembatan, itu selalu ada perempuan cantik yang selalu memakai kebaya warna hijau. Dan itu memakai tusuk konde seperti trisula, ada 3 di sebelah kanan, tengah, dan di sebelah kiri. Dan itu pada tahun 1924, waktu masih zaman banyak sekali wisata asing yang datang ke tempat ini, beliau sering menampakkan diri kepada para wisatawan asing yang dari Belanda, yang dari Inggris, yang dari Amerika. Dan menurut penerangan saya, sosok perempuan yang ada di jembatan sebelah kiri saya yang tadi di sana sebelum masuk ke sini, itu adalah Nyimas Dewi Mayangsari. Beliau adalah sosok wanita, bisa dikatakan putri. Beliau adalah putri pecahan dari kerajaan Galuh yang waktu itu sempat lari dari piramid yang tadi saya bicarakan. Jadi hanya 1 orang yang selamat pada saat itu pada abad ke-17. Dari piramid tadi itu beliau lari ke sini. Dan akhirnya beliau itu mukim di sini sendiri, tetapi ada hal yang tidak bisa saya ungkapkan, tetapi itu hal negatif yang membuat dirinya harus menjadi penunggu di jembatan sana. Kalau untuk di lokasi ini, menurut penerangan saya, di belakang saya itu ada pendaman dari sekelompok kerajaan Salakanegara, yaitu bentuknya seperti batangan emas, logam-logam emas, dan peta-peta tentang harta pendaman yang ada di seluruh wilayah Garut Selatan. Dan sekarang saya akan coba minta 1 orang untuk menemani saya, dan mudah-mudahan ada izin Allah saya akan membuka mata batinnya untuk melihat ada leluhur siapa saja yang ada di sini dan wujudnya seperti apa. Silakan siapa yang mau ke depan warga? Namanya siapa? Sonia ya? Iya. Udah siap? Udah. Coba sini. Pemirsa, mudah-mudahan ada izin Allah anak ini bisa melihat atau merasakan sesuatu yang ada di sini. Coba lihat ke belakang, enggak? Kenapa?
Ada siapa di belakang? Coba, ada siapa di belakang? Sosok apa yang Sonia lihat? Ada apa? Sosok apa yang Sonia lihat? Ada wanita. Apa? Yang keras ngomongnya. Wanita Sedang apa? sedang duduk di batu, Ciri-cirinya Betul. Ciri-cirinya seperti apa? memakai baju kebayang tadi. keras ngomongnya. Memakai baju kebaya hijau, pakai samping. Coba diajak salaman. Sendiri berani? Ya pemirsa, Sonia yang tadi baru saya buka mata batinnya, dia menghampiri sosok perempuan yang memakai kebaya hijau dan memakai samping, dan itu tepat sekali seperti memakai tusuk konde. Dan mudah-mudahan Sonia bisa untuk berkomunikasi dengan apa yang dia lihat. Ya pemirsa, dan katanya Sonia itu bisa berkomunikasi dengan apa yang dia lihat. Dan sosok wanita yang memakai kebaya hijau itu memberitahu bahwa di lokasi sini ada benda pusaka yang memang terpendam. Jadi selain adanya harta pendaman yang terpendam, di sini juga ada pusaka-pusaka terdahulu yang terpendam di wilayah kawasan wisata Telaga Bodas. Benda yang bisa diambil apa? Barusan, apakah Sonia bisa berkomunikasi dengan sosok beliau yang memakai kebaya hijau? Dan apa katanya? Katanya teh dia itu kan tinggal di jembatan, dulunya sendiri di itu tinggal sendiri gitu karena minggat dari kerajaan. Katanya dia itu minggat dari kerajaan dan di sini tinggal sendiri. Tetapi kenapa akhirnya beliau itu menjadi sosok penghuni di jembatan tadi? Penyebabnya apa? Ya jadi perempuan itu yang duduk di batu itu dibunuh oleh kayak pengawal dari kerajaan itu karena bertemu si perempuan itu. Terus si pengawal itu kan harusnya disuruh dibawa ke kerajaan, tapi malah diperkosa, lalu setelah diperkosa langsung dibunuh, dicekik ininya. Bisa nggak bertanya kepada sosok perempuan itu sebenarnya di sini di mana tempatnya yang memang ada pusaka pendaman atau apa? Selain pusaka pendaman atau apa aja yang bisa terambil, apakah ada atau apakah bisa atau tidak? Coba ditanyakan. Ya di sini aja ditanyakan, coba. Ada Di mana? di bawah rumput itu ya, di bawah tanahnya tuh ada kayak yang barang-barang berharga gitu. Bisa dijelaskan nggak apa aja yang memang ada yang terpendam di dalam rumput sana? Kedalamannya berapa meter yang terpendam di sana? Ada 2,5 meteran dari untuk mengambil barang-barang berharga ini. Itu bisa dilakukan secara batin atau bisa dilakukan secara lahiriah manual untuk digali? Secara batin Secara batin ya. Dan harus hari apa? itu tergantung. Coba ada satu lagi nggak yang bisa masuk ke sini? Saya akan coba satu orang lagi untuk bisa dibuka mata batinnya, dan mudah-mudahan ada izin Allah, adek ini bisa melihat sesuatu atau apa yang terlihat oleh mata batinnya yang ada di sekitar sini. Diminum dan cuci muka.
dibacakan Bismillah, tahan napas 3 kali dan lihat di sekeliling. Lihat ke belakang. Apa yang dilihat dan dirasa dikatakan aja semuanya. Apa? Lukisannya perempuan yang tadi diceritakan. Selain itu apa terlihat lagi sosok-sosok yang lainnya? Intinya pemirsa, kita kesini ini untuk membahas tuntas dan juga bersilaturahmi dengan leluhur-leluhur yang ada di sini. Ada yang di atas melihatnya ke sini. Iya, sosoknya seperti apa? Jelas tapi yang kelihatan tinggi besar Sebutin aja. kayak Apa Sonia bisa melihat juga yang di atas atau bagaimana? tinggi besar, terus kayak kita hijau Iya. lagi kan. Coba ditanya, asal-usul dia dari mana? Dua-duanya bertanya, nanti dia memberikan jawabannya. Terdengar oleh siapa, tinggal dijelaskan. Yang dari atas itu Dari atas mana? yang di situ penjaga tapi mau diajak ngobrol lagi. Coba untuk Ade sendiri bisa berkomunikasi dengan sosok perempuan yang ada di belakang untuk bisa menunjukkan lebih detail lagi di mana tempat-tempat pendaman yang memang masih terpendam, hanya untuk meminta titik-titiknya saja. Dan jika beliau ikhlas mau memberikan oleh-oleh atau apa, silakan. Ya pemirsa, ada yang tadi yang laki-laki itu akan coba untuk bisa berkomunikasi dengan sosok gaib perempuan yang memakai kebaya hijau. Dan kenapa saya menyuruh Ade itu untuk menanyakan titik-titik pendaman yang ada di wisata ini. Ya pemirsa, udah 2 tahun ini banyak sekali orang-orang yang datang ke sini untuk memburu harta karun. Dan takut mereka-mereka itu sesat, akhirnya saya meminta adik-adik ini untuk bisa berkomunikasi dengan sosok yang ada di wilayah ini untuk menjelaskan di mana aja yang ada titik-titik harta pendaman atau pusaka pendaman, agar mereka semua yang mencari ke sini itu tidak salah jalan. Yang tadi yang perempuan itu menunjukkan ya benar-benar ada di situ. Terus masih ada banyak lagi, tapi di daerah sana, Kak. Yang daerah sana. Yang di depan tadi sebelum sesudah pintu masuk, Iya, benar. berupa apa kalau boleh tahu? Berupa ada seperti pusaka zaman dahulu, terus ada batang-batang emas. Kedalaman berapa? Di kedalaman berapa meter? Kalau digali secara manual. Secara lahir aja, nggak usah secara batin. Biar bukti bahwa benar itu adanya. Katanya bisa secara lahir ya, tapi buat orang-orang yang tertentu saja. Mungkin yang bukan orang yang tertentu pas digali nggak ada, tapi di situ ada, memang ada. Contohnya tertentu itu seperti gimana? Seperti orang-orang yang ya yang lagi membutuhkan apa, yang sedang ekonomi di bawah, dia sedang gali tapi nggak sengaja gitu, nggak sengaja pas Tapi apakah itu mendapatkan ilapat dahulu atau tidak? ada yang kebenaran diberi ilapat, terus ada yang kebenaran yang nggak kesengaja Menemukan. ya. Terus coba ditanya ke sosok beliau, selama 2 tahun ini banyak sekali orang yang memburu harta karun. Apa pernah ada yang mendapatkan harta karun tersebut atau benda-benda pusaka pendaman?
banyak yang yang cari itu tapi belum ada yang mendapatkan. Dan sekarang coba untuk melihat lagi sekeliling yang ada di tempat ini, apa selain sosok yang dua itu masih terlihat lagi sosok-sosok yang lainnya? Apa masih ada lagi leluhur-leluhur yang memang penunggu wisata Telaga Bodas? Tapi cuma harus lewat aja kan. Ya udah, berarti terima kasih atas penuturannya, dan nanti saya akan coba mengupas tuntas lebih dalam lagi siapa sosok penunggu yang ada di wisata Telaga Bodas ini, dan siapa aja yang pernah dan di mana aja yang ada petilasan-petilasan para ulama atau waliullah dan kerajaan-kerajaan atau raja-raja terdahulu. Wassalam. Ya pemirsa, untuk dua orang ada-ada yang tadi, saya coba untuk membuka mata batinnya, tetapi masih terbatas dan yang terlihat hanyalah dua sosok yang mereka lihat. Sosok perempuan yang berkebaya hijau dan sosok yang tinggi besar. Dan menurut penerawangan saya, di sini itu banyak sekali titik-titik harta pendaman yang memang ada dari pendaman kerajaan Surakarnagara. Ada juga pendaman dari zaman pemerintah kolonial Belanda. Dan pada abad ke-18, tepatnya di tahun 1890, di sini itu menjadi tempat seperti tempat istirahat para pemerintah kolonial Belanda. Dan di sini juga ada suatu tempat yang saya lihat di ujung sebelah sana itu ada sebuah rumah bangunan yang dulunya itu ditinggali oleh duta besar Belanda. Duta besar Belanda itu sempat tinggal di sini sampai 10 tahun. Dari 1890 sampai ke tahun 1900-an. Itu tujuannya sebenarnya pemerintahan kolonial Belanda itu karena ada darah keturunan Jawa, akhirnya beliau itu lebih betah tinggal di Indonesia untuk bisa membuka cagar budaya alam dan wisata-wisata yang ada di Indonesia ini. Salah satunya adalah ini adalah tempat yang populer pada tahun 1924 itu, ini adalah tempat populer para wisatawan asing yang memang banyak berkunjung ke sini. Banyak sekali juga orang-orang wisatawan yang non-muslim. Untuk tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang mereka inginkan. Seperti contoh, banyak sekali pengusaha terdahulu yang datang ke sini ingin sukses dalam pekerjaannya. Terus di sini juga sudah ada Kawah Telaga Bodas. Jadi Kawah Telaga Bodas ini dulu dijadikan tempat pemandian para wisatawan asing yang memang kalau dikatakan sekarang ini jomblo ya. Karena dulu itu banyak sekali yang jomblo-jomblo seperti perawan tua, bujang-bujang tua. Terus mereka itu pada mandi di sini dan tidak lama kemudian pulang ke negara asalnya. Dalam jangka 3 bulan itu mendapatkan jodoh yang memang sampai mati. Bisa dikatakan jodoh kapal Adam. Ya walhu alam itu masalah benar atau tidaknya, tetapi ini menurut penerawangan saya dan mungkin sababiyah dan syariatnya mereka itu mandi di pemandian Telaga Bodas ini. Tetapi tetap hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sini juga para wisatawan asing pada tahun 1924 sampai 1958 itu banyak sekali yang melihat sosok makhluk gaib yang dinamakan dengan Sabta Raja Soka. Sabta Raja Soka itu siapa? Sabta Raja Soka itu adalah sosok kakek-kakek yang memang bisa berwujud menjadi harimau putih. Dan beliau adalah sosok yang memang benar-benar baik, tidak pernah mengganggu wisatawan. Tetapi beliau itu selalu memberikan seperti manfaat-manfaat kepada wisatawan yang mandi di wisata Telaga Bodas ini. Sebenarnya kalau untuk yang paling enak dibahas itu kesatunya ada di sebuah bangunan tua, tempat peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Di sebelah ujung sana, yang saya lihat menurut penerawangan saya dari sebelah sana. Dan keduanya di sini itu tempat karomah kalau yang saya katakan ya. Di sini tempatnya karomah karena para sekelompok kerajaan dari Surakarnagara waktu tinggal di sini itu beliau sudah menganut agama Islam dan selalu melantunkan zikir-zikir seperti la ilaha illallah, terus sholawatan. Makanya di sini itu benar-benar tempat karomah menurut saya. Dan di sini hawanya positif. Dan di sini juga memang yang saya lihat di samping ada hartanya pendaman,
Di sini juga ada sebuah kerajaan jin muslim yang mereka itu adalah pengikut-pengikutnya salah satu raja dari Salakanegara yang waktu itu mengungsi ke sini. Kalau untuk pendaman Belanda itu secara lahiriah saya yakin dan saya jamin 100% bisa. Karena itu yang memendamnya itu adalah manusia biasa gitu. Walaupun mereka itu ada orang-orang asing, tetapi mereka itu tidak menyangkut pautkan magic. Jadi mereka itu memendam harta-harta pendaman dengan murni. Kalau untuk di sini tidak ada, tetapi lebih dekatnya lagi itu karena kan ada sebuah bangunan tua. Di situ di bawahnya itu adalah bunker. Dan itu bisa diyakinkan, bisa dijelaskan juga kalau misalkan ada izin nanti saya ke sana itu coba berdiam diri, sunyi, jangan sampai ada suara sedikit pun. Dan semuanya itu seperti melonjat-lonjat dan itu akan terdengar suara mendengung. Karena di bawah rumah bangunan Belanda itu ada bunker dan di situ banyak sekali yang saya lihat walaupun di situ campur dengan adanya tulang belulang bekas penjajahan zaman dulu yang meninggal di sana yang tidak sempat dikuburkan. Di situ juga banyak sekali harta-harta pendaman, dokumen-dokumen penting yang memang bisa bermanfaat dan berguna untuk sekarang ini. Itu kedalamannya kalau untuk bunker itu yang saya lihat hanya 10 meter karena di saat orang-orang melonjak-lonjak itu terdengar sekali dengungannya. Kalau itu saya nggak bisa menyebutkan karena banyak ya, mungkin lebih dari 70 kiloan pun juga itu lebih karena bunkernya itu besar. Itu real ya? Itu real. Bukan Saya harta jamin pendaman. itu real, bukan harta gaib. Tetapi itu pendaman yang memang dipendam oleh sosok manusia-manusia, yaitu orang-orang asing, yaitu pada zaman pemerintahan Kalau kolonial seandainya Belanda. ada hukum yang siap memayungi gitu secara hukumnya gimana ini? Insya Allah kalau misalkan ada aparat hukum yang sanggup untuk memayungi dan menjamin keselamatan orang-orang yang menggali itu, insya Allah itu bisa dimanfaatkan dan digunakan. Tetapi itu kan bunkernya tuh besar ya. Itu kan bunkernya itu besar sekali ya. Mungkin kalau misalkan dikatakan itu ada sekitar 450 meter persegi bunkernya. Dan itu tepatnya itu tepat di samping kanan, samping kiri di setiap ujung-ujung sisinya. Di sebelah sana juga sama samping kanan, samping kiri, dan di tengah-tengah. Nah yang paling banyak itu adalah di tengah-tengah. Mungkin insya Allah besok pagi lah atau besok siang ya mungkin saya bisa menunjukkan titik-titiknya di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau di atas itu pendaman apa itu? Itu pendaman sekelompok kerajaan Salakanegara. Oh beda itu ya? Dan itu dijaga oleh para jin-jin muslim pengikutnya raja. Itu semua atas izin Allah ya. Kalau misalkan Allah berkehendak dan di situ juga selain adanya harta pendaman, terus orang-orang juga ingin mengambilnya, tolong diusahakan jangan pernah ada niatan hati yang serakah atau rakus. Jadi coba seperlunya aja, dan jika ada banyak itu digunakan untuk lebih ke sedekah yatim piatu, jompo, terus ke kaum duafa lainnya. Nah ini untuk masalah luasnya Telaga Bodas ini bisa tambah merebah lagi ke pinggir airnya atau cukup segini? Ini akan tetap cukup segini. Karena yang namanya Sabta Raja Soka itu eyang ya, bisa disebutkan eyang leluhur, penunggu pertama yang ada di kawah Telaga Bodas ini. Beliau memang memunajat kepada Allah itu untuk cukup segini, jangan sampai merebak. Karena kalau misalkan sampai merebak bisa sampai maju ke kota. Ya pemirsa, penelusuran saya kali ini cukup di sini, dan dari saya Anggra Putri Tania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.